Ya segala keberadaan diri kita mau puji. Dan selalu let me enter in your place with all the weak and strong and young and old, and rich and poor and tired soul. Lay my worries on the floor, and let my faith be strong as a cover blind. The grace of love and love so strong. And I will
Natal ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Besertamu. Dan besertamu juga. Selamat pagi. How do you feel? Happy. Happy? Feeling good? Excited? Kayak sudah siap menyembah Tuhan. Kita masih panjang loh ya ini, 3 jam mungkin. Teman-teman, selamat datang dalam kebaktian perayaan Natal, persiapan hati untuk menyambut Natal. Hari ini kita akan banyak membuka tentang Natal, dan mari kita buka kebaktian ini dengan membaca Mazmur berbalasan dari Mazmur 145 ayat 8 sampai 21. Mazmur 145 ayat 8 sampai 21. Panjang ya gitu. Panjang ini, Mazmurnya itu panjang. Mazmur Ayat 8 sampai 21. 145 ayat 8 sampai 21. Dan kita akan membaca berbalasan. Kali ini kita panjangan dikit, 2 ayat ya. Jadi 2 ayat sama aku yang cowok dan 2 ayat sama Nora yang cewek. Ladies first, please. Udah dapat semua ya? Yang udah dapat boleh lihat ke depan. Oke, udah semua. Yuk kita baca bareng-bareng. Mazmur 145 ayat 8 sampai 21. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenakan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakan. Sama-sama. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Mari kita sambut Mazmur ini dengan menyanyikan lagu NKB 120, Tiada Lain Landasanku. Teman-teman diundang untuk
Ya, teman-teman dipersilakan duduk. Udah mau Natal ya, Bim ya? Udah Panas mau ya? Natal. Siapa yang ini? Biasanya kalau libur. Kalau Natal apa ya, Bim? Kalau Natal Jalan-jalan. ngapain? Jalan-jalan? Siapa yang udah beli tiket? Tiket apa tuh, Bim? Tiket nonton. Salah. Pengen jalan-jalan, mau white snow, Oh, ria, white Christmas, sombong. ya. Ada, udah ikutan dong. Belinya di mana sih? Yang ini anak-anak zaman sekarang yang gaul-gaul yang udah siapin Christmas dinner gitu siapa? Ria juga, Ria nih hebat dilihatnya. Iya Bim, biasanya bulan Desember itu emang bulan yang paling ditunggu-tunggu orang Kristen gitu gak sih? Yes. Karena It's the most wonderful time of the year. iya teman-teman, di tengah-tengah keenggasabaran kita menunggu Natal, kayak Christmas sale, Christmas holiday, Christmas dinner, dan semua Christmas lainnya, ada satu pertanyaan yang perlu kita tanya buat diri kita masing-masing. Berapa banyak waktu yang kita luangkan untuk mengingat dan menghayati arti Natal sesungguhnya? Mari saat ini sama-sama kita tundukkan kepala, kita tutup mata kita. Kita ingat-ingat lagi. Masih adakah Kristus di ruang hati kita ketika kita merayakan Natal? Atau Natal kita cuma full dengan kesibukan dan rencana kita? Kalau Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia ini, berarti peristiwa keselamatan dan penebusan dosa nggak akan terjadi. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita orang berdosa? Kitalah yang akan disalib karena dosa-dosa kita. Sudah sampai sejauh mana kita menghargai pengorbanan Kristus? Dia sang raja di atas segala raja, mau dan rela merendahkan dirinya buat jadi sama dengan manusia, hanya demi menyatakan betapa ia sangat mengasihi kita. Masih adakah Yesus dalam Natal yang kita nantikan? Masihkah kita menghargai kehadiran, kelahiran, dan pengorbanan Kristus buat kita? Nothing but the blood of Jesus. Can wash away my sin.
Ampuni kami ya Bapa ketika kami seringkali mengecewakan Tuhan. Ampuni kami ketika kami seringkali melupakan pengorbanan Tuhan yang begitu besar buat kami. Ampuni kami ketika Natal kami tergeser dengan shopping, dengan liburan. Ampuni kami ya Tuhan. Tuhan yang mau ajar kami untuk menyambut Natal ini. Kami boleh sungguh-sungguh memaknai arti kelahiran-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kelahiran-Mu. Terima kasih buat pengampunan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi kita yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan, kita menerima berita anugerah. Teman-teman juga silakan berdiri. Berita anugerah terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 5 sampai 6. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita memberikan salam damai pada sesama kita. Katakan Kristus sudah lahir buat kita. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sungguh bertobat sungguh. Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Selamat duduk teman-teman. Ya, sudah sampai kita ke dalam pemberitaan firman. Sebelum itu mari kita membawakan satu lagu pribadi yang mengenalkan. Kita menaikkan pujiannya dengan sungguh-sungguh. Ketika kita dengar firman, kita mau punya hati seperti Musa yang haus rindu akan aliran sungai hidup. Kita mau punya hati yang seperti tanah gersang yang menanti datangnya hujan. Kita mau haus akan firman Tuhan.
karunia-Nya, yang saat ini kami boleh dikuduskan, dilayakkan untuk bersama-sama hadir di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami pun disatukan hati kami untuk kembali lagi mengenal akan kedatangan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bagaimana Ia datang jadi tebusan bagi kami yang berdosa, sehingga kami boleh datang ke hadapan dengan penuh kedamaian. Kiranya firman yang akan kami baca dan kami renungkan ini mengulang lagi kami akan hidup yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Di tengah dunia yang berdosa dan bengkok sesat ini, kami tetap di dalam kesetiaan kami untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Berkata-katalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa itu kami memohonkan. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Efesus pasal yang pertama, ayatnya yang 9 kita akan baca bersama-sama. Efesus pasal yang pertama, ayat 1, ayat yang 9. Pasal 1, ayat yang 9 kita baca bersama-sama, satu ayat saja. Sudah, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kebenarannya kepada kita, supaya rencana-rencana itu rencana-rencana yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Berbahagialah yang ia membaca firman Tuhan dengan setia tiap hari dan ia memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Pemuda-pemudi, remaja-remaji yang dikasih Tuhan, Shalom. Bertepatan hari Minggu Advent yang ketiga, pemuda-pemudi dan remaja-remaji di sini merayakan Natal bersama yang sudah lama memang tidak dirayakan secara bersama-sama, secara kolektif. Puji Tuhan, ini juga adalah atas anugerah Tuhan yang memelihara, yang terus juga mengasihi kita dengan tidak putus-putusnya. Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau bicara tentang Natal, pemimpin pujian tadi pun sudah mengawali kita dengan bertanya, apa sih tentang Natal itu? Apa dengan liburan, holiday season, gitu ya, yang ditunggu-tunggu, udah beli tiket jauh-jauh hari biar murah. Yang saya boleh katakan, kalau bicara tentang Natal, bulan Desember, itu satu paket Natal. Paket apa paket Natal itu? Diskon gede-gedean ya. Di mall, wow, menawarkan diskon sana sini. Semuanya berkompetisi menawarkan diskon, sekali juga cuci gudang. Mungkin udah cukup lama nggak laku barangkali. Ya, diskon 90% seperti yang di depan tadi waktu kalian lewat. Ada 2 SPG. Silakan boleh mampir gitu ya. Boleh lihat, lihat dulu. Wah, diskon, bertebaran di sana sini. Sehingga anak-anak muda pun, wah ini kan Natal, pakaian baru dong. Yuk kita lihat cari yang diskon tapi bermerek begitu loh. Ya, kok bisa cari yang mereknya yang keren, yang lagi update gitu, yang lagi kekinian. Ya, supaya mantep kalau dipoto. Paling pertama tuh kalau dipoto, ya foto pakai jangan lupa. Ya, biar keren, cari diskon ya. Yang mungkin belinya bisa saja langsung ke toko ini beli langsung, enggak, ini bisa 5 toko minimal datangnya. Ya, ada yang 50% plus 20%, entah apa artinya. Pokoknya diskon seperti itu. Beli 2 dapat 1, enggak rugi dong ya. Beli 2 dapat 1 gitu ya. Ya enggak begitu sih ya. Pokoknya paket Natal. Makanan juga begitu ternyata. Ada paket Natal makanannya. Ya, wah, babi yang tadinya haram jadi halal. Kenapa udah disunat duluan barangkali. Luar biasa, makanan pun diskon, paket Natal, keren, menu
yang jarang-jarang muncul. Moal juga menawarkan satu kegiatan, event yang luar biasa. Artis datang sana sini, paket Natal. Hotel pun gak mau kalah. Diskon, liburan juga, hotel pokoknya paket Natal semuanya. Pokoknya edisi Natal, edisi khusus. Plus lagi tahun baru. Ya, paket tahun baru juga berbarengan dengan Natal. Wow, keren. Ya, itu di luar sana, maksudnya di luar gereja. Gereja pun ada paket Natal. Nggak mau kalah. Ya, di mall aja rame-rame. Aduh, kok gereja sepi kan, glaring, crunchy gitu. Kita Jumat sepi gitu loh. Pada saat mari kita rayakan ibadah Natal, krik. Yang datang dikit, kenapa? Liburan semua. Ya rame gimana? Ayo kita bikin acara. Wah, luar biasa. Saya pikir sih itu modalnya gede. Ya, kalau gereja bikin acara rame-rame supaya menarik jemaat datang. Modalnya gede, yang murah gampang, bakar gereja pasti rame. Ya enggak, bercanda. Ya itu kompetisi yang terjadi. Sehingga paket Natal itu menjadi ajang kompetisi. Natal menjadi budaya yang lahir, budaya konsumtif. Bagi yang udah kerja, memang bulan Natal bulan yang ditunggu-tunggu, THR. Tunjangan hari raya katanya. Apa yang ditunjang nggak tahu ya. Pokoknya habiskanlah kalau perlu. Mungkin yang udah kerja sedikit sombong gitu ya. Yang bulan lalu aja belum habis, sudah dapat lagi katanya. Ya. Wah, luar biasa begitu. Sehingga konsumtif. Budaya itu merasuk anak muda. Dunia menawarkan yang atraktif. Gereja pun tidak mau kalah kreatif. Sehingga muncullah kompetitif di antara semuanya ini. Berlomba-lomba untuk merayakan Natal atau paket Natal ini. Kan anak muda, anak yang penuh dengan hura-hura gitu. Waktu sebelah kiri kalian masuk, diskon, sebelah kanan lempir. Kalau ada yang foto nanti hati-hati ya, penistaan nanti. Bukan orang Kristen katanya ngebir, katanya Natal, wah gitu kan. Pas dilihat hashtagnya di mana gitu ya, oh GKI Taslim, wah maksiat. Lama lagi bercanda gitu kan, Equil aja bisa dilihat salah gitu ya. Wah luar biasa, inilah Natal kita yang nano-nano, yang rame-rame luar biasa. Sehingga apa sih yang menjadi berita Natal? Pokoknya Natal itu ya datang, bajunya merah, ada warna hijau, itu paket Natal juga, ada pohon Natal. Kan itu budaya barat gitu loh. Budaya Indonesia ada pohon singkong ke, pohon pisang ke, kekinian Indonesia gitu loh. Santa Claus ini apa? Sekabayan barangkali. Ya nggak tahu apa gitu. Tapi itulah paket Natal dengan saljunya boro-boro sini salju kapas yang ada. Nggak ada. Itu paket Natal yang paket wajib. Dan cerita Natal pun pasti ada gembalanya plus kambingnya, ada dombanya, ada sapinya, ada babi ya. Terus orang majus, nggak kurang pokoknya 3, harus 3. Dengan hadiahnya emas, kemenyan, dan mur, bautnya ketinggalan ya. Wah itu paket Natal yang wajib dirayakan. Bahkan kalau perlu sekolah minggu pun ada drama Natal. Siapa yang jadi Marianya? Cantik dong. Cucupnya serucup siapa? Yang cool. Itu paket Natal yang tiap tahun wajib untuk kita lakukan, rayakan, menjadi ritual khusus. Sehingga esensi Natal seringkali juga menjadi hilang. Esensi Natal menjadi hilang. Padahal sesungguhnya kalau kita mau sedikit baik-baik. Dan momen ini, ibadah Natal, pemuda-pemudi, remaja-remaji, DKI Wahid Hasmi, mengambil tema Back to Basic. Berarti kok back to basic? Gak boleh pakai listrik. Ya, akustik semua. Nggak bercanda ya. Back to basic apanya? Kembali lagi kepada aslinya cerita Natal sendiri. Apa maknanya yang kita rayakan sebenarnya? Apakah pernak-pernik, etnik, esentrik, dan juga sensasional yang menarik? Itu yang menjadi tonjolan acara Natal. Sehingga Natal tanpa Santa Claus belum Natal. Tanpa tukar kado belum Natal.
Kalau nggak pasang pohon Natal, kayaknya belum Natal. Kandangnya gimana? Palungannya gimana? Wah ya belum Natal. Cuma palungan aja, bayinya mana boneka dicari. Mungkin ganti teddy bear. Wah belum Natal semuanya. Nah apakah Natal sesungguhnya seperti itu? Seharusnya bagi kalangan anak muda yang berpikiran masih kritis dan jernih, momen Natal adalah momen untuk kembali menguji berita Natal yang sudah didengar selama ini. Apakah betul atau tidak? Tanggal 25 Desember. Memang Yesus lahir tanggal 25 Desember? Enggak, bukan. Memang nggak tanggal 25. Lalu apa yang merayain? Misal, ulang tahun kalian kapan? Dirayainnya suka-suka gue. Atau ditetapkan. Misalkan contoh tanggal lahir saya 12 Juni. Saya rayakan tanggal 1 Januari. Pas nanti rame. Malu lagi Juni mah udah liburan sekolah sepi kok ngerayain. Wah 1 Januari rame. Saya tetapkan. Meskipun tanggal lahir saya 12 Juni, ulang tahun saya dirayakan 1 Januari. Gak suka, ya udah gak usah datang. Kan aneh gitu. Dan orang luar sana pun menanyakan, Tuhan Yesus lahir tanggal berapa? 25 Desember. Kan bukan, itu kan acara kafir. Oh iya, nggak pakai P. Kafir. Acara yang itu kan acara orang-orang penyembah dewa-dewi. Kok dirayakan sih? Bukan, agama Kristen mah agama yang gak asli. Terus kita ngomong, iya juga sih. Tapi ya habis dari selamanya dulu begitu sih. Ya udah ikutin aja. Dan gereja pun mengatakan Natal itu sebenarnya kelahiran di hati kita setiap saat saja. Kalau gitu pasca nanti Natalan. Gak juga kan? Tanggal 25 Desember memang bukan kelahiran Yesus, tapi kita menjadi tempat atau waktu yang kita rayakan bersama-sama momennya untuk mengulangi lagi. Lalu uji lagi berita Natal. Ini back to basic. Kembali lagi cerita Natalnya. Betul gak orang Majus ada 3? Kita tidak pernah nulis 3 interpretasi. Karena kasih kadonya Mas, kemenyan, dan murah 3. Ngasih satu. Permisi Tuhan, kasih Mas. Atau lagi kedua, ini kemenyan. Emang gue dukun loh kalau kita kesini. Masalahnya kemenyan gitu. Terus yang kedua, yang ketiga kasih mur. Bukan mur yang bau gitu ya, bukan ya. Kasih minyak begitu ya. Kasih mur. Jadi satu-satu. Kan namanya kado ulang tahun gitu kan dikasih 1 orang ya. Tapi Alkitab nggak bilang kok 3. Jadi kalau rayain Natal dia pernah ribut, aku mau juara maju sih ada 3 orang, ya aku nggak kepilih ya kamu yang keempat. Yang keempat. Yaudah yang kelima deh. Wah nggak seru kan 3, nggak ada. Alkitab ngomong gitu tradisi saja. Ditambah di abad pertengahan itu ada dongeng tentang orang Majus yang keempat. Jadi ini cerita sebenarnya. Kaspar, Melchior, Baltasar, 3 orang namanya. Keempat tuh saya dia lupa namanya. Ya itu dongeng. Dan itu menjadi tradisi saat ini. Dan dalam dongeng itu ketemu Tuhan Yesusnya di mana? Di dalam kandang memang. Alkitab nggak ngomong dalam kandang. Nah itu kan berita Natal yang perlu diuji, yang perlu dikritisi. Selama ini kita masih pokoknya Natal begitu paketnya ini. Tetapi tidak memuji lagi apakah Alkitab sesungguhnya beritanya seperti itu. Kalau kalian lihat di dalam Matius, orang Majus datang dari timur, datang kepada Herodes, menanyakan raja, orang Israel yang baru lahir. Tapi itu pun satu prediksi yang lama sebenarnya. Sehingga waktu dia menemui Tuhan Yesus bukan dalam kandang, dalam rumah tulisnya. Dalam Matius. Dan usianya kapan? Bukan waktu bayi. Karena dikatakan dalam perikop berikut dalam Matius pasal 2 yang kalian bisa lihat. Herodes marah, murka, lalu memerintahkan pasukannya untuk bunuh anak-anak di Bethlehem yang usianya 2 tahun ke bawah. Kok repot amat 2 tahun ke bawah? Kenapa enggak yang baru 2 hari baru lahir? Atau seminggu baru lahir? Kan lebih dikit. 2 tahun ke bawah, karena diprediksi buat usia sudah lebih dari setahun. Dan ditulisnya juga bukan bayi, anak. Jadi perayaan Natal kita apa? Bayi Yesus. Kan lama. Nungguin gembala datang, bayi, terus pindah dulu tempat, dan disetting, dan agak kecil, gedean dikit, Pak Majus datang, lama.
ribut tuh satu paket sekalian, brrrr, rame, udah selesai. Sehingga esensi berita Natal menyimpang semuanya. Itu hal yang lain. Yang ketiga, waktu kita bicara tentang bintang di timur, oh bintang di timur, sampai ada lagu bintang di timur, lalalala, gitu kan lagunya. Nah, bintang di timur. Iya, bintang di timur. Baca kita baik-baik lagi. Back to the Bible. Orang Majus dari timur melihat bintangnya itu di timur, makanya dia datangnya ke barat. Kalau dia bintangnya lihat bintang timur, dia orang timur pasti larinya ke mana? India, mungkin ke Cina. Betul? Jadi dia lihat bintangnya itu di timur, sehingga dia datang ke arah barat. Nah itu yang berita harusnya diuji di dalam Natal. Dan itu baru cerita-ceritanya, tetapi esensinya kenapa dia harus datang? Inilah ayat yang kita baca. Dan dikatakan adalah rahasia. Ayat ini mengatakan ada rahasia yang disingkapkan, yang dinyatakan kepada kita. Rahasia yang dinyatakan. Di dalam Kolose pasal pertama ayat 26 dan 27. Rahasia itu sudah dinyatakannya dari zaman ke zaman, dari nabi ke nabi, itu udah lama banget. Rahasia. Nah untuk mengerti itu saya kasih ilustrasinya bagi anak muda. Misalkan orang tua kalian ngomong begini, nah usiamu udah cukup besar, papa mama udah lanjut usia. Inilah berita yang sudah lama disimpan oleh papa mama. Kamu dijodohin. Ayo gimana? Mau gak? Oke. Kalau yang udah jomblo cukup lama, ya, jomblo kronik. Oh boleh lihat dulu, gitu kan? Gimana? Oh iya dah. Itu kan bicara tentang rahasia, gitu kan? Dinyatakan. Oh lihat dulu, atau kita nolak juga. Atau kalau anak muda pun cuma ngomong, jangan kasih tahu siapa-siapa. Ini rahasia ya. Cuma lu aja tahu, jangan kasih tahu siapa-siapa. Ini rahasia. Ya. Apa? Tapi benar janji gak lu gak kasih orang lain? Iya enggak, swear. Oh gitu, iya benar juga ya. Rahasia ya dia. Saking excitednya gitu, oh yes rahasia. Dia kasih orang lain, sih ada rahasia, tapi lu janji jangan kasih orang siapa-siapa ya. 100 orang ngomong kayak gitu, jadi rahasia umum jadinya. Nah rahasia umum gitu ya. Sama kayak WC umum gitu kan, WC yang rahasia jadi umum gitu. Rahasia umum. Tapi itu rahasia yang dinyatakan. Tetapi beritanya seperti rahasia itu seperti apa kok disebutnya rahasia? Karena tidak jelas, tidak langsung sekaligus, dan waktunya pun lama, pakai banget. Lama, pakai banget. Kuliah, sekolah, yang lulusnya kagak jelas. Di wisudanya pada saat nanti Maranatha. Mau? Saya tidak menunjuk pada universitas tertentu yang mengandung nama itu juga. Nah, begitu, lama banget kuliah kayak gitu, males deh, nggak jelas. Apalagi kalau ngomongin pacaran, mau dibawa kemana hubungan kita, digantung terus, nggak jelas. Bete, lama, nunggu. Kembali pada berita Natal, rahasia itu sudah dinyatakan dari zaman ke zaman. Bahkan waktu orang Majus datang kepada Herodes bingung. Ada bayi raja yang baru lahir, gak ada kok punya anak lagi. Tuh jangan lupa gua istri gua yang mana ya gitu. Lupa, nggak ada. Sampai dia panggil, oh salah kali, salah alamat. Dipanggil ahli dari Taurat. Sini nih. Katanya ada Mesias, di mana lahirnya? Dilihat catatannya. Oh iya, tunggu. Ya, Yoel bilang gitu tuh. Ada tuh. Gimana? Malah di Bethlehem. Oh, Bethlehem. Baik, orang Majus silakan pergi ke Bethlehem. Dari situ lurus, ketemu tikungan, belok kiri, terus bentok, carikan susah gitu. Kan nggak ada Google Map atau pakai Waze, nggak ada ya nggak ada. Jadi datang ke sana. Udah tahu tempatnya. Yang disuruh pergi adalah orang Majus dari timur. Apakah orang Yahudi pergi? No. Udah tahu tempatnya di mana. Udah dinyatakan bertahun-tahun. Pergi tidak.
rahasia dan dinyatakan, dan itu secara progresif, artinya dinyatakan tahap demi tahap. Tetapi apakah orang yang menantikannya setia? Tidak. Bahkan di dalam Yeremia pasal yang ke-6 ayat 16 itu pun dikatakan bagaimana orang-orang Yahudi atau sebutnya orang Yehuda saat itu udah berbuat dosa akan dihukum. Dan mereka mengikuti jalan yang lain yang menyimpang. Dan di situ disebutkan, ikutilah jalan yang lama itu. Yeremia 6 ayat 16, saya bacakan kita semua. Beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, the ancient path. Di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuh. Di tengah dunia yang kompetitif tadi, mall, dunia sana sini begitu menawarkan yang atraktif, sensasional. Gereja mungkin lebih kreatif atau coba kreatif, sedang berkompetisi sehingga kehilangan esensi, sehingga jemaat pun terhilang, tersesatkan. Dan sudah dinyatakan kembalilah kepada jalan yang lama itu. Kembali lagi berita. Jadi waktu datang acara Natalan, ibadah dengan firman Tuhan, pasti beritanya, jadikan Natal ini berarti di dalam hati. Terimalah Yesus Kristus yang mau lahir, mati bagi dosa. Itu beritanya. Tapi kita masih mencari yang lain. Kita masih mencoba menelaah lagi di mana Mesias yang sesungguhnya buat hidupku datang. Nah, sudah dinyatakannya rahasia itu dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, dari generasi demi generasi. Sehingga di dalam bacaan kita, ayat 9 itu merupakan satu berkat yang keempat. Ada 3 berkat sebelumnya yang mengawali bagi kita orang yang percaya yang sudah melihat atau mendengar berita kelahiran. Yang pertama berkatnya adalah ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Waktu Kristus lahir dalam dunia ini, Dia menjadi bayi yang membutuhkan pertolongan orang lain. Itu pun menunjukkan bahwa manusia di dalam keberdosaannya tidak sanggup untuk membuat dirinya selamat. Manusia tidak berdaya untuk bagaimana membuat dirinya bebas dari hukuman dosa. Dia berusaha melakukan apapun yang dinilai baik dan berkenan menurut manusia. Tapi Allah katakan, no, tidak, kau tidak sanggup untuk membuat dirimu benar di hadapanku. Oleh karenanya harus Allah sendiri yang membuat kita jadi satu. Itulah panggilan hidup orang-orang percaya. Dan ada satu kebahagiaan di tengah orang yang begitu bergumul berjuang untuk mencari keselamatannya, untuk berusaha untuk membuat dirinya benar di hadapan Tuhan. Tapi Allah katakan, no, kau usah lakukan lagi. Engkau sudah benar di dalam Yesus Kristus. Dan satu berita sukacita yang kita peroleh, berkat yang luar biasa. Sehingga momen Natal adalah momen di mana kita bersyukur kepada Allah Bapa, kepada Yesus Kristus Anaknya, kepada Roh Kudus yang telah memilih kita, melayakkan kita untuk menjadi orang yang benar. Yang kedua, di ayat yang kelima dikatakan di sini bahwa berkatnya bagi orang percaya adalah di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Kita menjadi anak yang diangkat oleh Allah. Kita bukan orang Yahudi secara darah, bukan generasi yang berasal daripada Adam dan Abraham. Satu garis seperti ini. Kita memang generasi dari Adam, tapi bukan dari Abraham. Entah siapa, nggak tahu. Bukan orang Yahudi, sehingga bagi orang Yahudi harus orang Yahudi yang menerima berita itu. Tidak. Tapi kita diadopsi menjadi anak-anak Allah yang kudus. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus, dikatakan jemaat Efesus adalah jemaat yang kudus. Diadopsi jadi anak Allah. Bukankah itu kasih luar biasa? Diangkat anak. Ilustrasinya
Mungkin kalian atau kita diangkat anak sama siapa gitu ya, misalnya Bill Gates gitu. Wah, iya, boleh. Kan luar biasa itu secara materi barangkali. Atau diangkat anak sama siapa yang terkenal lah, terserah begitu. Jangan diangkat anaknya kalau bisa jadi mantu ataupun jadi pacarnya atau jadi istri atau suaminya begitu. Ya tetapi itulah menjadi satu gambaran diangkat oleh Allah jadi anaknya yang dikasih. Suatu hal yang luar biasa, hak istimewa. Makanya lagu sekolah minggu kan dikatakan, lihat betapa besarnya kasih Allah pada kita. Katakan kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Itu satu hak istimewa yang kita peroleh daripada Allah. Sungguh luar biasa. Luar biasa. Yang ketiga, dan inilah berita Natal itu sebenarnya bertumpu, yaitu apa? Pengampunan dosa. Baca di ayat yang ke-7. Karena Kristus lahir di dalam dunia ini tidak berdosa, namun dia menjadi dosa oleh karena dosa manusia ditimpakan kepada Yesus Kristus, anak domba Allah yang tidak bercacat celah, menjadi dosa. Sehingga kita digantikan oleh Yesus. Itu berita sungguh luar biasa. Kita diampuni dosa. Oleh karenanya inilah rahasianya yang disingkapkan kepada kita. Makanya perayaan ibadah Natal, Anda kalian semua pemuda-pemudi sini, itu satu kesatuan yang bersama-sama anugerah Allah kita rasakan. Bersatu, menikmati persekutuan setiap minggunya. Rindukan untuk terus dibina di dalam gereja ini, untuk menikmati persekutuan yang Tuhan sudah pelihara dengan baik. Sehingga datang ke gereja itu untuk melihat, oh apalagi Tuhan nyatakan bersama-sama orang-orang yang anak-anak Allah juga. Sehingga waktu lulus dari periode komisi remaja, rindukan lagi, aku mau pemuda, bersama-sama lagi menikmati. Kalau memang nanti pergi keluar kota untuk studi, rindukan lagi, aku mau masuk lagi persekutuan pemuda di gereja di mana aku akan bertumbuh. Di kampus, aku juga melihat ada persekutuan mahasiswa Kristen di mana aku bisa bertumbuh dengan sehat. Karena aku adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus dosa, memperoleh rahasia yang sungguh luar biasa. Sehingga kita ingin menceritakan rahasia itu kepada orang lain dengan begitu bergairah. Kira-kira di tahun 2010-2011 populer ada satu buku dan film dari seorang produser di Australia, kelahiran orang Belgia, namanya Rhoda Byrne, yang kasih judul bukunya atau filmnya The Secret. Itu ajarannya sesat, filsafatnya istilahnya filsafat itu panetheisme atau pantheisme. Apa itu? Pokoknya semua ada di dalam Allah, sehingga kita memiliki unsur Allah, punya unsur ilahi, dan kita pun adalah Allah. Jelas sekali di bukunya itu, di dalam pendahuluannya, kita adalah Allah, Allah kecil yang bisa menentukan hidup kita sendiri. Ujung-ujung kemana? Kesuksesan, kekayaan, kesehatan, kemakmuran, ketenaran. Tapi dia kasih judulnya The Secret. Kenapa? Karena dia mendapatkan rahasia. Wow, udah cukup lama. Maka dia tulis, ini rahasia, ini rahasia. Dia begitu mempopulerkannya, videonya luar biasa. Karena begitu senangnya terhadap rahasia yang dia peroleh, dia tidak lagi tutup-tutupi lagi, dia berikan pada orang yang tidak cukup. Nah ini juga sama. Waktu Paulus menuliskannya ini kepada jemaat Efesus, inilah sukacita, berkat yang sungguh luar biasa kita terima. Bersukacitalah, berbahagialah dengan hal ini. Nyatakanlah rahasia. Nah inilah berita Natal. Sehingga kehidupan remaja, pemuda di tempat ini, dalam persekutuan yang setiap minggunya, ataupun ada kelompok kecil, atau KTB, kelompok tumbuh bersama, bukan kelompok tumbang bersama, apalagi kelompok tumbuh berdua. Lihat, itulah menjadi satu hak istimewa, warisan yang berharga. Bukan menjadi apaan sih, nyuruh-nyuruh gue, hal-hal yang privat lagi, pribadi. Aduh gue sibuk, pakai S, saking banyak sibuknya. Saya sibuk,
Malas ke gereja ini, malas ke situ, kegiatan ini ada apa sih? Rempong deh, pasti disuruh ini, pasti disuruh ini. Coba nikmati menjadi satu bagian. Karena kehadiran Kristus membuat kita menikmati itu. Sehingga kita bisa membedakan, no. Ini bukan hidup yang benar. Ini keberdosaan. Judi, mabuk, pesta pora, bukan gaya hidup. Seks bebas, narkoba, no, ini bukan. Aku ini anak Allah. Aku sudah dikuduskan. Aku tidak boleh mencobai Tuhan dengan berbuat dosa lagi. Aku ini umat kepunyaan Allah yang kudus. Pada saat dia diskon juga, apakah aku perlu? Untuk apa keperluannya? Untuk supaya dinilai teman, wah cantik, wah keren, gitu kan? Lebih baik uang ini berharga bagi orang yang tidak punya, berbelas kasih kepada yang lain. Itu kehadiran Natal, damai sejahtera yang dinyatakan oleh Allah pada dunia. Apa kita berikan juga kepada orang lain? Jakarta sedang lagi panas-panas. Apakah kita menjadi peredam, perdamai, atau menjadi penyemaran daripada amarah yang dilontarkan melalui media sosial? Bagi dia ikut-ikutan, apakah membawa damai? Nah, saat sekeliling kita begitu tidak suka terhadap orang Kristen, apa kita menawarkan hal yang baik, yang tulus? Oleh karena Allah pun sudah tulus, rela berkehendak menyerahkan anaknya untuk lahir dalam dunia berdosa. Rasul Paulus menuliskannya kepada jemaat di Efesus, dan dia 2 kali berdoa kepada Tuhan mengenai jemaat di Efesus dalam kitab Efesus ini. Dan setiap kali doa mendoakan supaya jemaat Efesus itu tetap di dalam kasih. Intinya daripada doa itu, kalau kita lihat Wahyu pasal 2 ayat yang keempat, saya akan bacakan bagi kita semua. Wahyu pasal 2 ayat yang keempat. Suatu penglihatan dari Allah kepada Rasul Yohanes kepada jemaat di Efesus. Setelah jemaat Efesus dipuji oleh karena ketekunannya, kesetiaannya, kesabarannya luar biasa, tapi ada satu hal yang dicela. Ayat 4-nya dinyatakan, meskipun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang mula. Tema kita hari ini, back to basic, back to the ancient path, kembali kepada jalur yang lama itu, kembali kepada berita Natal yang sesungguhnya itu. Bukan lagi hidup pikuk, kemewahan, yang konsumtif, kompetitif, atraktif yang lain. Kembali lagi maknai Natal di dalam kekudusan dan kebenaran. Nikmati setiap persekutuan yang ada di gereja ini. Ada pemuda-pemudinya, remaja-remajinya juga. Adalah orang-orang yang mau hidup di dalam kebenaran. Yang terus-menerus bergumul bagaimana jemaat di sini, jemaat muda ini bertumbuh di dalam kebenaran dan melayani Tuhan, sehingga ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan yang disediakan di sini, bertumbuh dengan kuat, supaya apa yang dinyatakan Tuhan dalam hidup kita, kita bisa luapkan itu kepada dunia, kepada sekitar yang di sekolah, di rumah, dengan tetangga, dengan teman pergaulan, supaya mereka mengenalkan Kristus Yesus yang penuh dengan kedamaian dan kebenaran itu sendiri. Jadi orang Kristen yang berfungsi. Inilah berita Natal sesungguhnya. Nyatakanlah sukacita Natal dan kedamaiannya kepada dunia. Oh, Tuhan Yesus lahir, tebus dosa manusia, sehingga kita dilayakkan untuk hidup imannya dan kedamaian yang sejahtera kita peroleh. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu sudah Engkau nyatakan kepada kami. Berita Natal sudah kami ingat lagi. Kami tegaskan lagi makna Natal yang sesungguhnya.
kelahiran Kristus di dalam dunia, fakta sejarah yang tidak boleh kami lupakan. Di dalam ketidakberdayaan, Yesus Kristus lahir untuk memberi diri menjadi tebusan bagi kami yang berdosa. Kami mengucap syukur kiranya rahasia yang sudah disingkapkan kami boleh nyatakan dalam kehidupan kami kepada orang lain. Karena begitu bergairahnya, bersemangatnya, sehingga kami menikmati persekutuan, pembinaan gereja ini, di satu bagian untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan yang begitu baik, yang benar dan kudus di tengah dunia yang tidak kudus ini Tuhan. Kami mengucap syukur kiranya Engkau yang boleh terus menyuarakan kebenaran di dalam hati pikiran kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang sejati. Demi kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus yang kelahirannya kami rayakan saat ini. Amin.
Bukan dipegang. Oh ya. Halo teman-teman. Terima kasih tadi kepada teman-teman dari PS Pemuji. Jadi kalau ada yang mau ikutan paduan suara, teman-teman Komisi Pemuda punya PS Pemuji, daftar ya. Senyum-senyum. Nah, karena hari ini spesial ibadah kita, biasanya kan habis khotbah langsung ada doa syafaat, pengakuan iman, persembahan, terus kita pulang. Tapi kami menyediakan waktu nih untuk kita bisa ngobrol lebih dekat sama Kak Junius, atau ya jangan tanya-tanya tentang kehidupan pribadinya ya. Maksudnya tadi kira-kira ada yang mau ditanyakan dari khotbah, atau ada yang kira-kira jadi bener ya orang Najis cuma 3, bukan 3, terus gimana? Atau hal-hal lain tentang Natal, kita udah Kak Junius dulu, tepuk tangan dulu ya untuk Kak Junius. Jadi ada yang halo Kak. Halo. Ya. Jadi kita mau tanya jawab nih. Jadi teman-teman siapin pertanyaan, aku kasih waktu 5 detik. Hah? Oh udah. Nah, siapa nih yang kira-kira ada pertanyaan? Sambil mungkin teman-teman menyiapkan pertanyaan, aku udah punya satu pertanyaan sih. Jadi boleh ya pertanyaan. Tapi agak-agak masih tentang Natal. Cuman agak-agak kepo, nggak tahu nih, mudah-mudahan Kak Judis tahu jawabannya. Kan kalau Natal-Natal itu ada yang nulisnya tuh Xmas gitu ya Kak ya? Itu tuh apa sih sebenarnya tuh? Maksudnya ada ceritanya kah? Apa cuma orang iseng doang ya nggak sih? Terus penggunaannya gimana? Benar atau salah? Gitu. Baik. Ada yang bilang itu X, jadi yang meniadakan tentang Kristus, gitu ya. Jadi ada yang menyarankan orang Kristen jangan pakai tulisnya X, Mas gitu. Ya, sebenarnya enggak juga, karena dalam bahasa Yunani ki, jadi abjadnya CH bahasa Yunani itu X. Seringkali kalau PGI ataupun Gereja Kristus simbolnya kan ada X sama P, itu juga inisial Kristos namanya. X, Rho, ya iota, sigma, theta, omega, sigma, Kristos. Jadi nggak apa-apa ya orang Kristen kalau mau ngucapin Merry Christmas. Iya, cuma lebih baik ya memang hindari karena interpretasinya menjadi keliru sih gitu. Kenapa nggak sebutnya Christmasnya aja? Karena bicara tentang abjad Yunani X itu sendiri. Tidak ada ajaran sesat sih memang yang menelurkan itu, cuma akhirnya menjadi menyimpang untuk seolah-olah Kristusnya hilang. Ya bagi orang yang tidak ngerti kan, oh ya kok jadi Xmas ya? Nah itu kan abjad atau inisialnya Ki, ya, atau Ci bacanya. Atau Ci itu ya orang Mandarin ya. Ci. Oh oke. Ki. Ada yang mau nanya? Ayo dong, tanya dong. Jarang-jarang Kak Judis ini full book loh pelayanannya. Jadi kita salah satu yang bersyukur bisa dapat Kak Julius hari ini. Ya, ada yang mau tanya? Oh ya, link. Oh, mic-nya ada nggak? Atau pakai punya dari sini? Oh ya udah nggak apa-apa, di depan. Perkenalkan, nama saya Surya, biasa dipanggil Ali. Jadi, penasaran aja kalau biasanya kan setelah Natal terus dikisahkan tentang perjalanan Kristus selama di dunia, terus dia menebus dosa kita, mati, lalu lah. Nah, justru penasaran sama kisah Yusufnya kok jarang diceritakan. Yusufnya itu Yusuf dan Marianya, terus setelah Yesus meninggal, ada nggak sih misalnya? Dan di Alkitab sih, ya sejauh saya baca sih belum ketemu ya kisahnya gimana setelahnya, apa punya anak lagi atau gimana, atau ada interpretasi apa gitu. Belum meninggal Yesus. Yusuf. Jadi Alkitab memang fokus ceritanya kepada Kristus dan keluarga, dan boleh secara sejarah diyakini setelah Maria melahirkan Yesus, Yusuf sama Maria menikah punya anak berikutnya. Itu dalam Markus maupun di dalam Matius dituliskan. Salah satunya Yakobus yang menulis surat Yakobus, salah duanya Yudas yang menulis surat Yudas. Ya, itu dua saudara adik kandungnya Tuhan Yesus dari Maria sama Yusuf. Nah, Yusufnya kemana nggak diceritakan?
Jadi setelah punya anak banyak itu meninggal dunia. Gitu. Kan tidak diceritakan lagi. Nah, Maria-nya ya tidak menikah lagi karena sudah seperti itu, tidak punya anak yang dari suami yang lain, tidak. Yang ceritanya seperti itu sih. Tukang kayu betul ya di Nazaret ya. Mungkin punya toko furniture apa gitu. Presiden kita ya. Jadi Tuhan Yesus itu juga bekerja sebagai anak yang sulung, menggantikan papanya yang meninggal dunia itu sebelum dia melayani keluar. Ya makanya di dalam Alkitab, di dalam Matius dikatakan, bukankah dia ini anaknya Yusuf, anak tukang kayu itu? Nah itu untuk menunjuk bahwa Tuhan Yesus itu menggantikan profesi bapaknya yang sudah meninggal. Tukang kayu. Nah, kita jadi ada informasi baru lagi nih. Ada lagi yang mau tanya? Saya mau tanya. Oke deh. Sebut nama. Nama saya Pesi dari GKL. Sebenarnya saya udah lama penasaran akan hal ini gitu. Puluhan Natal telah saya jalani gitu, untuk mengetahui ini sebenarnya apa ini jawaban dari pertanyaan ini. Nggak tahu saya. Oh, belum. Masih ini intro dulu. Jadi memang ini sangat penting bagi saya gitu. Jadi kan Yusuf sama Maria, pas Maria masih mengandung kan dia kan berjalan ya itu. Ditulis kan dia berjalan, bukan naik apa gitu. Nggak ada go otak nggak ada ya. Nah iya. Ya jalan. Nah sebenarnya pertanyaan saya itu ada 3, maksudnya opsinya ada 3. Maria itu kan mengandung ya, maksudnya capek di jalan ya. Apakah dia jalan, apakah dia naik keledai, atau dia naik onta? Terima kasih. Penting ya? Oke. Itu juga, aku juga nggak tahu Pak. Betul. Nggak naik, oh iya. Iya apa? Kalau di drama-drama kan biasanya naik. Iya, jalan kaki. Oh jalan kaki. Nah, dia bilang juga filmnya Dramanya itu naik. naik keledai. Naik keledai. Yang pasti interpretasi yang pengertian saat ini naik keledai, tetapi tidak secepat apa orang lain. Karena betul Maria sudah sedang mengandung hamil tua gitu ya. Jadi kalau drama-drama kan cool tuh Maria. Terus Yusufnya juga tenang. Ada penginapan di tempat ini. Oh udah penuh. Oh ya makasih. Yuk ya kita jalan lagi. Ya nggak apa-apa. Itu hamil muda mungkin gitu ya. Jadi ibu-ibu dan bapak yang punya anak pernah melahirkan juga, ibunya ingat-ingatlah periode-periode mau melahirkan itu pasti panik.com. Apalagi ya, sejarah menunjukkan bahwa tepat sekali waktunya, waktu Yesus lahir itu atau sebelum lahir itu, sejarah menunjukkan bahwa ada kerajaan Romawi yang berkuasa, Kaisar Augustinus namanya, atau namanya Gaius Octavianus, keponakan ataupun diangkat anak oleh Julius Caesar menjadi raja Romawi yang pertama, memerintahkan bahwa seluruh penduduk di bawah jajahan Romawi harus kembali ke daerah leluhurnya untuk ada sensus penduduk. Ini Matius disebutkan. Sensus penduduk itu wajib, hukumnya wajib, bukan sunnah. Ya, apa nggak dosa gitu, ada hukumnya wajib. Sehingga terjadi hijrah, mudik kemana-mana, lalu lintas padat sekali. Semuanya. Dan Maria sama Yusuf itu keturunan Daud dari kota Bethlehem, kota kelahirannya Daud. Jadi harus datang ke Bethlehem. Dua-duanya keturunan Daud. Jadi mereka berjalan, yang lain udah jalan kemana-mana dalam waktu tertentu, makanya datangnya malam-malam. Kenapa mereka berjalan? Itu tadi berhenti dianya. Pakai naik onta? Enggak, bukan onta. Karena onta mau orang Arab sana punya. Ya, pakai Grab car juga nggak ada. Pakai Uber, yang ada Uber gitu. Ya, jadi pakai keledai memang. Dan keledai pun jalannya dari Nazaret atau disebut daerah Galilea ke Bethlehem itu jalurnya nggak datar dan masih berbatu, nggak pakai aspal. Jadi guncangan atau apa di hamil tua itu pun menyebabkan mereka jalannya lambat. Datangnya ke kota Bethlehem malam-malam ataupun dikatakan mau pagi-pagi gelap. Dan kondisinya sudah mau melahirkan karena udah, aduh cari tempat penginapan untuk
udah mendesak nih karena udah mau lahiran. Barangkali itu udah bukaan 7. Yang nggak ngerti udah diem aja, denger aja. Udah bukaan 7 tuh, apaan bukaan? Pokoknya begitu udah mau lahiran, panik gitu. Si Kak Ucup tuh datang ke kotak ketemu, permisi, ada tempat penginapan nggak? Ini istri saya udah mau melahirkan. Mungkin mau mereka, cepat mas. Saya akhirnya dapat tempat lah untuk brojol begitu. Pertanyaannya, bidannya siapa? Nggak ada. Ya, nggak ada bidan. Jadi Maria luar biasa. Seorang muda yang harus melahirkan sendiri. Yusuf pun, dia juga bukan seorang mantri gitu. Kesehatan tukang kayu, kasar loh. Dia motorik kasar, bukan motorik halus. Motorik kasar. Panik banget. Ini ia keluar ternyata. Mesti diapain? Kalau bukan pertolongan Tuhan. Ya itu kondisinya sekarang. Jadi memang perjalanan yang cukup lama. Katakan naik bukan onta, lagi terbang. Gimana PS? Mungkin nyambung sedikit sih Kak. Jadi tuh kalau dari Nazareth ke Bethlehem tuh sejauh apa sih dari Jakarta kemana gitu? Ada bayangan nggak? Ada di peta Alkitab kalian sebenarnya gampang ya. Itu pun dari kota itu sama Bethlehem itu ada skala jarak. Jadi kalau dilihat dari Nazareth gitu ya, terus ke bawah cukup jauh. Jadi jauh itu berapa? Lebih dari 200 km. Dan jalurnya, kalau peta Alkitab kita yang di sini, di Alkitab kita nggak kelihatan peta konturnya. Jalurnya itu peta kontur itu artinya kelihatan tinggian berapa jaraknya seluruh. Itu mungkin Betul, atau apa? iya, seperti itu. Jadi dia pasti singgah. Dan di dalam Lukas dituliskan bahwa Tuhan Yesus waktu usia 12 tahun kan dibawa ke Bait Allah. Bait Allah itu di Yerusalem. Mereka tinggal di Nazareth, kira-kira itu, Galilea. 12 tahun, tapi di tengah perjalanan dia ketemu Tuhan Yesus. Setelah berapa lama? 3 hari kemudian Tuhan Yesus masih di Bait Allah. Jadi cukup lama perjalanan ya. Kalau kita sekarang cepat sekali, mobil non-stop gitu. Dulu jalan kaki ya, mau coba? Ya, coba aja kalau pemuda mau ada kegiatan ke Baduy Dalam di daerah Serang sana, Pandeglang ya, itu jalan kaki sampai Jakarta ya, mereka semalam jalan kaki semalam. Kalau mau cobain ya. Kebersamaan nanti ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Oh iya. Ada mic-nya, boleh nggak? Halo, nama saya Doni dari HKBP Tangerang Kota. Kayaknya kenal. Siapa sih? Menurut saya buat Tuhan Yesus tuh sangat menarik buat saya, karena kita tahu Kristen itu kan agamanya turun dari Samawi kan, Yahudi.